cancer ini adalah apa ya, harus kita tuh kalau ngerasa sendiri tuh kita harus cek ke dokter ya. Kita Iya, sendiri nggak bisa tahu ya. kita sendiri nggak bisa tahu Nggak bisa karena tahu ya. nggak ngerasain sakit, Nggak nggak ngerasain oh, apa. jadi dia emang ada di dalam Iya, tubuh kita gitu sampai ya. sekarang itu saya nggak ngerasain sakit, Pak. Yang Oh. sakit itu kemonya. Nah, itu dia katanya kemo ini malah lebih sakit Aduh, daripada. sakit banget. Tapi Mami Nunung tetap pede ya dengan penampilan Oh, sekarang dengan. pede, pede. Oh, Aku tetap pede pede. banget nih. Aku buka ya. Kamu nggak bosan-bosannya merawat aku meskipun aku sedang dalam keadaan sakit. Kadang-kadang moodku kan nggak baik, karena aku kadang-kadang ngomel-ngomel, aku marah-marah. Tapi dia tetap sabar, dia nggak pernah marah. Hello, we need a talk. Mami Nunung sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi dalam masa penyehatan, Oh, menyehatkan. jadi Mami Nunung ini walaupun keadaannya lagi ada ujian, tapi tetap aku lihat syutingnya nggak berhenti ya. Alhamdulillah sih, Iya ya. alhamdulillah ya. Jarang loh orang biasanya lagi perawatan tapi masih dalam tahap pengobatan tapi tetap di TV-TV masih Ya laku. mungkin sekarang ke zamannya kan teknologinya udah maju, semakin Mm-mm, maju. mm-mm. Pengobatan-pengobatan mungkin udah nggak seperti dulu ya. Jadi Hmm. sekarang orang kemo itu banyak kok yang bekerja, banyak Oh yang banyak ya? beraktivitas, iya banyak banget. Oke Jadi oke. sekarang kemo tuh nggak mungkin berapa tahun yang lalu waktu kakak saya kena itu apa ya nggak bisa apa-apa, bener nggak bisa apa-apa, Mm-mm. mual kayak gini. Sekarang itu mual juga enggak, I apanya enggak. see. Jadi cuman ya tetap sakit tulang-tulang, ada yang banyak faktor yang sakit apa itu banyak sih. Tapi awal mulanya gimana sih Mami Nunung Jadi kok tiba-tiba. gini, awal mulanya tuh aku tuh sering kayak berdahak kayak orang masuk angin gitu loh. Oh normal gitu ya kayak Kayak batuk. sering gitu apa Mm-mm, sih, mm-mm. terus sini kayak sakit gitu, terus aku kerok gitu, terus Kerokan oke. terus yang aku curiga kan jangan-jangan apa jantung ya. Akhirnya aku ronsen Hmm, jantung, aku periksa jantung komplit, periksa ternyata nggak ada apa-apa, jantungnya bagus. Nggak apa-apa, Bu Nunung, jantungnya bagus, ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Apa ya, kenapa ya kok aku sering kayak gini ya dok, cekit-cekit gitu. Terus saya oke. coba, terus Nyut-nyutan gitu ya? terus berdahak gitu, dahak dong, gitu. Terus akhirnya coba Bu diraba-raba, kalau anu dicek-cek sendiri Mm-mm, kata dokter mm-mm. jantung gitu. Oh iya, aku bilang. Nah, suatu saat itu dari 5 bulan yang lalu, aku kan Februari baru ke dokter. Jadi sebelum Februari itu udah 5 bulan yang lalu tuh aku diem aja. Itu Mm-mm. aku tiba-tiba aku ngeraba, ada memang aku menemukan benjolan gitu loh, benjolan kecil gitu Mm-mm. kan. Aduh, tapi aku dalam hati sudah kena nih aku gitu. Karena memang Mm. genetik cancer di keluarga aku tuh tinggi sekali. Dari background orang tua, bapak, ibu, semua kena. Terus kakak aku sendiri, terus ada tanteku, banyak semua ada yang kena. Terus aduh, kena nih aku. Cuman aku masih positif thinking aja. Udah aku diem selama 5 bulan, nggak cerita siapa-siapa. Cuman aku raba semakin gede. Oh berkembang Iya ya? berkembang semakin gede. Cuman terus aku telepon kakakku, karena waktu kakakku operasi itu kan yang ngurusin apa, kan aku kan yang nyemangatin, yang Mm-mm, ngurusin semuanya mm-mm. aku. Aku telepon kakakku, kak, apa, waktu cancer itu dulu benjolannya gimana? Terus kakakku udah bilang, "Nih, kenapa? Kamu kenapa kok nanya gitu?" Dia, "Enggak, aku nanya gimana. Kalau cancer itu biasanya dia bergerak, lari-lari gitu. Terus kalau aku enggak, tak, aku diem aja kaku di tempat Oke gitu loh. oke. Terus kenapa kamu?" Terus aku diem itu udah selama 5 bulan. Akhirnya aku cerita sama kakakku. Aku ada benjolan, aku bilang itu. Terus cuman Hmm. benjolannya nggak gerak, diem gitu. Udah deh, nggak usah, kamu periksa dia, periksa. Kakakku gitu, nggak usah berandai-andai, pokoknya periksa aja lah. Entah itu ganas, entah itu jinak, entah itu apa, kelenjar atau apa. Yang penting kamu periksa. Nah Hmm. akhirnya aku baru ngomong sama suami. Ya aku ada benjolan tuh, loh kok kamu diem aja, udah berapa lama? Udah 5 bulanan lah. Aku Masya diem sendiri. Allah. Terus akhirnya sama suami diantar ke dokter yang ngoperasi kakakku dulu. I see. Terus aku pas masuk, aku ketemu dokternya udah masih inget banget, loh Mbak Nunung ada apa? Terus udah curiga dokternya, ya kenapa aku datang ke situ gitu loh.
udah curiga, terus nggak tahu dokter, ini coba dilihat pas diraba-raba sama dokter. Ini aku juga nggak mau berandai-andai ya Mbak Nunung ya, cuman karena Mbak Nunung kan ada genetik keluarganya banyak yang kena cancer, terus mudah-mudahan aja saya salah dokternya gitu. Tapi harus ada pemeriksaan, mulai dari mamografi, pemeriksaan ada 12 pemeriksaan sampai biopsi, sampai apa-apa ini banyak banget, ada 12. Itu semua indikasinya ke ganas. Jadi katanya cancer ini bisa menular ya dari keturunan gitu ya? Iya, Maksudnya jadi apa ya? Jadi turunan, bukan menular, turunan gitu ya? Makanya memang keluarga saya genetik kankernya tinggi sekali. Ada karenanya nggak sih, misalnya karena makan apa atau memang genetik Ya aja? genetik aja kalau kanker. Ya cuman mungkin karena Kecapean atau apa? udah genetiknya ada, makanannya juga nggak terjaga. Oke. Ya udah mungkin gitu aja. Gitu. Jadi bapak saya itu kan kena kanker paru, kalau ibu saya lidah. Terus tante saya yang Mbak Juju itu usus. Om saya semua memang banyak. Terus Oh, jadi emang dari sekeluarga tuh eyang dari saya juga eyang. ada kanker hati. Terus kakak saya, tapi kakak saya survive sih, kena kanker payudara. Jadi, Itu awalnya. jadi memang cancer ini tuh bisa sembuh ya Mami Nunung? Bisa sembuh, bisa sembuh. Bukannya katanya nanti dia akan terus-terusan gitu, kayak kemo perawatan terus. Enggak, itu kan kalau ada penyebarannya, Oke. makanya kan dijaga banget gitu, dijaga banget. Kakak saya sudah hampir 13 tahun survive, Alhamdulillah. udah sehat, nggak ada apa-apa. Itu kan maksudnya kalau cancer itu, sehabis cancer itu masa apanya itu 1 tahun. Kalau 1 tahun sudah lewat, ya udah itu survive udah. Jadi memang cancer itu kan yang ditakutnya penyebarannya itu kan. Itu kan tinggal yang bahaya ya? bandel apa enggaknya gitu. Nah, Makanya yang sekarang kalau saya kan masih dini karena masih awal. Masih kemarin pap scan itu yang diperiksa seluruh badan yang masuk tabung itu, alhamdulillah sih nggak ada penyebaran kemana-mana. Cuman karena ini nanti mau operasi, harus operasi ulang, diulang lagi, periksa ulang lagi. Mudah-mudahan nggak ada penyebaran gitu. jadi memang cancer ini adalah apa ya, harus kita tuh kalau ngerasa sendiri tuh kita harus cek ke dokter ya. Kita Iya. sendiri nggak bisa tahu ya. Kita sendiri nggak bisa tahu, Nggak bisa karena tahu ya. nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain Oh, apa. jadi dia emang ada di dalam tubuh Iya, kita sampai gitu ya. sekarang itu saya nggak ngerasain sakit, Pak. Oh. Yang sakit itu kemonya. Nah, itu dia katanya kemo ini malah lebih sakit Aduh, daripada sakit banget. Orang melahirkan itu kan udah yang orang paling sakit. Sakit tuh ya, sakit. Nggak ada apa-apanya. sama kemo. Wah, Dan kemo itu juga nggak bisa diobatin dengan apa-apa. Mau aku dokter ini aku nggak kuat, ini tulang aku sakit, ya udah diresepin. Mau dikasih obat apa, terus resepin lagi, nggak bakalan sembuh tuh ya. nggak bakalan kalah. Maksudnya Nggak cepet lah ya. kemonya itu tetap masih, karena kemo itu kan justru yang diserang itu kan yang sehat-sehat, yang sakit. Karena kan mereka kemo itu kan diinfus kan nyebar kan. Oke. Nyebar, nembak. Sebetulnya kan yang ditembak, kalau mau nembak yang kankernya kan nggak bisa nyebar kan infusnya. Nah yang sehat-sehat itu tak yang. Yang jadi Nah kalau aku kebetulan nggak mual, tapi tulangku yang dihajar. Tulang semua nih kayak mau copot semua itu. Itu selama 3-4 hari. Nah, kan kalau kemo itu, maaf Mami Nung, kan harus ada rambut dipotong semua itu, dibotak. Bukan dibotak, emang harus lepas sendiri rambut itu, udah lepas. Oh. Jadi kemo dapat Jadi satu. habis kemo tuh dia langsung lepas. Enggak, kalau aku masih 2 minggu. Setelah pertama, kemo. setelah kemo dari 2 minggu, baru kita bangun tidur tiba-tiba aku bilang kakakku, Kak, kok rambutku nggak rontok ya? Belum kali. Kalau kakakku tuh dulu hari ini kemo besok rontok. Aku udah masih bertahan 2 minggu, tiba-tiba rambutku tuh tak pegang bangun tidur gini udah dapat segembel-gembel gini. Aduh. Itu waktu ngelihat kayak gitu langsung ini ya. Nangis, aku sempet Nangis nangis ya, aku nangis di salon kan, aku kan ada langganan lah yang sering megang rambut aku. Aku bilang aku mau ke situ, aku mau potong rambut. Terus dia belum tahu, terus ya aku datang ke situ. Yang motong rambutku saja nangis dia. Setelah tahu panjang kan segini kan, dipotong dulu
masih dipertahankan sama dia, aku pertahankan ya sedikit aja, nggak usah dibotakin gitu. Percuma aku bilang gitu. Ya udah deh kalau nekat mau pertahanin jadi tambah parah, tambah kemana-mana jatuhnya karena pendek kan malah gatel kan kemana-mana. Akhirnya besoknya dibotakin tak tak. Jadi reaksi suami sama anak-anak Mami Nunung waktu Ya mereka, ya aku sendiri kan waktu pertama kali didiagnosa itu aku juga kayak nggak nerima gitu, drop lah, down aku terus anak-anakku ngumpul semua waktu itu masih di Jakarta, terus suamiku ya support aku pokoknya gini, ya udah pokoknya berobat udah kamu harus kuat, semua support aku, support semua. ikut kemo juga pas kemo nemenin gitu ya? Nemenin Nemenin aku, semua. nemenin kemo itu kan, kalau kemo itu kan 8 jam kan. Terus Tapi ada efek samping yang lain gak sih dari kemo itu, misalnya kayak kaki jadi susah, jadi kaku atau tangan jadi gampang tulang, linu? Oh, anu tulang ya? kebas, ini di sini tuh kebas semua ini, Oh, tangan gak berasa? nggak berasa sampai Oke. kaki itu nggak berasa, jadi nginjak itu nggak terasa. Tapi bisa jalan bisa. Bisa Oke. jalan, tapi pokoknya ya karena aku tak buat aktivitas ya, aku buat Oke, kerja, oke. jadi aku bukan tak buat yang nangis kayak gitu, enggak. Terus pokoknya tak buat aktivitas, kebetulan juga dapat tawaran pekerjaan, ya udah gitu aja. Terus ini mau kemo ketiga juga, ya udah ayo aku gitu. Jadi gitu, jadi udah tahu rasanya, oh bakalan kayak gini gitu. Bisa mencederai atau tubuh lain gak sih gara-gara kemo itu? Ya satu badan tulang itu semua sakit semua. Oke. Semua sakit, Itu tapi nyut-nyutan gitu ya? gimana ya, nggak bisa, sakit banget lah Kayak pokoknya. kayak ketusuk-tusuk Kayak mau gitu ya? kayak mau lepas tuh loh, kalau mau Aduh. lepas tulangnya, kayak mau lepas Iya, dari iya, dagingnya iya, gitu iya. loh, kalau cetak, kalau kayak dilepasin gitu loh. Gitu, itu selama 4 sampai 5 hari, 4 sampai 5 hari. Setelah itu udah biasa. Biasa. Kan kemo itu kan 3 minggu sekali. Nah, pas Mami Nunung udah kemo, terus kan Mami Nunung syuting nih. Mm-mm. Pas syuting tuh Mami Nunung tetap gimana caranya bisa ada di mood, tetap jadi menghibur, tetap komedi gitu, tetap ngelucu gitu. Ya, aku berusaha profesional aja gitu. Jadi aku nggak aku perlihatkan bahwa aku ini lagi sedang kesakitan gitu. Dan mereka mereka semua tuh juga nggak tahu bahwa aku tuh lagi kesakitan, nggak ada yang tahu, karena aku Diem-diem aku di aja. situ ya cewawaan, aku ya cekakan, dan alhamdulillah aku buat aktivitas, aku buat kayak gitu tuh kayak nggak ngerasain gitu loh. Oke. Baru selesai syuting, pulang di mobil nangis ya, aduh sakit ya sakit. Tapi udah nyampe rumah tidur udah gitu aja. Tapi Mami Nunung kan biasanya ada tuh orang kalau kayak berobatnya di luar negeri apa di mana. Mami Nunung lebih percaya di mana nih? Di rumah sakit di sini kah apa di luar negeri? Karena kan kakakku kan, karena ternyata sampai sekarang kan survive kakakku sama dokter Diani itu, ya aku milih dokter itu. Soalnya dokter yang sama Dokter yang gitu ya. sama. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ada teman-teman juga yang nonton, ketika dia misalnya ngerasa kanker, apa sih tips dari Mama Nunung? Maksudnya? Ya, tipsnya apa untuk mereka bisa menjaga gitu loh, bisa sembuh kayak Ya kakaknya Mami Nunung? sekarang ya kayak kakakku tuh apa, karena ya memang semangat ya. Yang jelas cancer itu harus semangat, nggak boleh stres. Musuhnya cancer itu stres Stres. nomor 1. Positive thinking gitu ya. Kalau selama kita stres, dia semakin merajalela. Jadi lawan, harus nggak boleh stres, harus ya meskipun tetap ya manusiawi lah kalau kita kadang-kadang ada stresnya gitu ya, cuman ya alhamdulillah kan di samping-samping kita kayak suami gitu yang support terus. Pokoknya kalau pas lagi stres moodnya kan nggak bisa terjaga. Orang-orang cancer itu moodnya kan nggak bisa terjaga, kayak tersinggungan, kayak marahnya gitu, kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih, ya tergantung pendamping kita aja gitu. Jadi orang-orang terdekat lah, Orang-orang suportif terdekat, terbesar ya. iya. Nah, Mami Nunung waktu misalnya lagi syuting nih, sempat kepikiran gak sih waktu lagi sakit ngomong apa gitu ke anak-anak? Apakah ada kayak jadi rules baru di keluarganya Mami Nunung, gak boleh bahas apa gitu kan? Biasanya kalau aku misalnya lagi sakit COVID, jangan bahas ya COVIDku, kalian ngomong ke aku yang seneng-seneng aja gitu. Ada peraturan gitu gak sih ke anak-anak? Enggak, ke anak-anak, yang anak-anak kalau video kalian sama aku, happy ya mama, happy Oh, ya. semua Cuma kasih gitu. semangat ya. Semangat gitu aja. Pokoknya happy. Ma, obatnya apa, Ma? Happy, rame-rame gitu. Ya memang nggak boleh stres gitu, memang
Soalnya kakakku tuh dulu ya, dia lagi stadium 2 dalam mau operasi nggak jadi sampai aku ngerayu, aku semangatin, ayo dong Kak operasi cepet ayo. Dalam 1 minggu bisa naik stadiumnya loh, 1 minggu. bisa naik. Berbahaya. Jadi dia Iya, dia nggak menentu gitu karena ya. stresnya kakakku yang nggak Saking kayak kencangnya. nggak mau terima gitu loh. Kayak wah sudah aku nggak mau operasi udah. Tapi kadang-kadang nangis ya udah yo operasi. Udah mau berangkat nggak jadi kayak orang kayak udah nggak bisa terkendali gitu tapi naik loh stadiumnya. Makanya itu yang aku jaga banget. Di samping memang aku sendiri harus jaga banget, aku juga kalau aku pengen banget marah gitu, ya udah aku ambil air wudhu aku sholat gitu aja. Itu buat tenangin hati Udah gitu ya. gitu aja. Respon teman-teman kan Mami Nunung banyak teman-teman artis nih di komedian, di pelawak semua. Apa Ya waktu tahu Mama alhamdulillah Nunung mereka support support? aku pokoknya mereka pokoknya baik-baik, mereka pokoknya nyemangatin aku dan selama aku sakit kerja sama aku juga mereka nggak apa ya kayak nggak menghadapi orang sakit karena aku juga berusaha bahwa gua nggak sakit, gue masih bisa kerja gitu. Itu tuh hebatnya ya udah di dalam pengobatan aja Mami Nunung tetap happy, tetap semangat gitu. Nah, ada nggak sih semangat dari suami yang bikin Mami Nunung akhir-akhir ini melo gitu jadi tersentuh sama suami kan nemenin Mami Nunung terus gitu. Suami aku tuh kan dulu waktu ketemu aku dia kan selalu bilang gini, Tak, kamu sama aku udah bener-bener dipikir ya. Aku sama kamu aku memang nyari suami, aku nggak nyari pacar, nggak nyari apa, aku nyari suami. Kamu tahu kan aku siapa? Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa. Tapi kalau kamu pengen jadi istri aku, pengen aku jadi suami kamu, aku hanya punya tenaga dan pikiran buat kamu. Ya waktu itu memang dia yang bantu aku kerja ya, Tak, kerja dalam pekerjaan dia bantu. Nah sekarang ini dia buktikan bener tenaga dan pikirannya udah. Dia nggak pernah ninggalin aku dalam 1 jam apa setengah jam pun dari sampingku selama aku sakit, nggak pernah. Nggak pernah. Pokoknya nungguin aku terus apalagi pada saat aku habis kemo dia bener-bener yang udah total buat pokoknya di deket aku. Nah itu. Itu yang bikin Mami Nunung sangat tersentuh sama Iya, suami. ternyata apa yang pernah dia bicarakan berapa tahun yang lalu terbukti sekarang dia lakukan. Jadi berada di susah dan senangnya Mami Nunung. Iya. Tapi kalau misal Mami Nunung harus kayak pengen nyatain cinta gitu ke suami, mau ngomong apa nih? Suami tersayang. Buat suamiku, aku terima kasih sekali. Aku terima kasih sama kamu. Kamu gak bosan-bosannya merawat aku. Meskipun aku sedang dalam keadaan sakit. Kamu gak bosan-bosannya kasih semangat aku, kasih support aku. Aku makasih sekali. Semoga kamu tetap mendampingin aku sampai kapanpun. Aku juga minta maaf mungkin kadang-kadang moodku kan gak baik karena aku kadang-kadang ngomel-ngomel, aku marah-marah, tapi dia tetap sabar, dia nggak pernah marah, dia tetap sabar, cuma diam aja aku ngomel marah yang kayak apa, dia cuma udah sayang, ayo ambil air wudhu sholat baru gitu. Aku baru percaya bahwa kata-kata suamiku berapa tahun yang lalu dia buktikan sekarang dalam keadaan kayak gini. Aku gak punya apa-apa, suamiku tetap ngurusin aku. Udah apa aja aku pokoknya diurusin dia. Itu ya luar biasa. Mami Nunung sayang sama suaminya, suaminya juga. Memang kalau lagi saat-saat kayak gini tuh yang paling dibutuhkan tuh sosok suami, sosok anak. Alhamdulillah Mama Nunung dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama Mami Iya, Nunung ya. iya di samping anak-anakku semua support aku karena mereka nggak jadi nggak ngumpul kan. Jadi ya video callan gitu aja. Tapi anak-anak sering ke rumah juga. Kalau untuk sekarang belum. Mungkin nanti kalau operasi mereka adik-adik saya terus kayak anak saya mungkin mau ada yang ke Jakarta. Nanti aja ya Mah kalau operasi ke sana. Iya.
Rencana kapan Mami Nunung mau operasi? Ini mungkin kan hari Jumat aku ketemu dokter kemo, Mm-mm, nggak tahu dijadwalkan kemonya hari apa. mm-mm. Habis itu operasi. Oh, langsung pengambilan gitu Iya, ya. habis itu operasi. Kata dokter apa yang harus disiapkan menuju operasi itu? Mungkin Mami Nunung nggak boleh makan gare yang ada Enggak. asin-asin. Kalau untuk makanan selama ini cuman apa ya, ngindarin daging merah, Mm-mm. terus kayak bakar-bakaran, yang apa-apa dibakar gitu, ngindarin Itu itu aja. dihindari Bukan ya, nggak boleh, tapi untuk nggak, kebaikan ya ya. terus banyak jus-jus itu aja. Hmm. Setelah operasi harus lanjut kemo lagi nggak sih Kemo nanti? lagi, Oh tetep. tetap karena kan itu yang diambil benjolannya, justru yang bahaya itu kan yang ditinggal. Biar nggak menyebarnya itu. Akar-akarnya itu kan Iya yang iya. berbahaya kan itu kan. Jadi kan di kemo lagi nggak tahu sampai berapa kali. Aku nggak tahu, mungkin sampai tuntas. Hmm. Nah, kalau siapa penyemangat Mami Nunung kayak sukses story teman-teman yang berhasil sembuh gitu dari kanker selain kakak Mami Nunung? Kalau selama ini nggak ada Nggak ya, ada. Jadi belum ada, memang cuman kakak ya. kakak ya. Kalau om-omku, tanteku, kayak ibu, bapak memang nggak terselamatkan ya, karena mungkin Hmm. kansernya juga kanker yang lidah, kanker yang Oh, usus, kanker yang hati, yang itu lebih berat lagi gitu ya. lebih berat-berat gitu. Jadi kalau teman-teman artis semua support, Support, semua keluarga support. support, alhamdulillah. Nah, kalau nanti Mami Nunung operasi, siapa yang Mami Nunung harapin semuanya hadir gitu? Ya, Suami kalau aku pasti pasti, suami, mm-mm, keluarga keluarga, lah, ya, anak-anak. Teman-teman anak-anak. artis harus hadir juga nggak untuk Ya Mami Nunung? kalau mereka nggak repot, ya Senang kalau bisa. pasti akan saya kabarin mereka. Kalau nanti Hmm, saya operasi, saya pasti akan kasih kabar. Ya minta doanya lah, minta doa ke teman-teman. Kalau mau ada yang hadir ya monggo, nggak juga apa-apa. Mereka hmm. kan juga orang sibuk-sibuk semua, bukan orang yang nggak ada kesibukan. Mereka kan orang sibuk. Tapi Mami Nunung tetap pede ya dengan penampilan Oh sekarang. pede, Oh, aku tetap pede pede. banget nih, aku buka ya. Masya Allah, tetap pede luar biasa. Kita doakan Mami Nunung tetap sehat, bisa sembuh segera dan jadi selalu penghibur masyarakat Indonesia. Bisa nggak apa-apa ditutup lagi Mami Nunung. Biar makin ini keren Mami Nunung ini apa ya PD-nya, semangatnya, terus Ini kalau ada syutingnya Andre nggak. cuma dibuat mainan aja sama Andre itu. Emang iya ya? Iya, Kemarin ya? orang ngomongnya, anu aku kan udah di kemo kedua kan udah jatuh kan Andre. Puntingnya yang jatuh katanya. Aduh. Mau males aku, enggak mau. Dia ketawa sampai, ya benjolannya. Gue bilang kok puntingnya yang jatuh gimana sih? Si Andre bisa kayak gitu loh. Tapi kalau kayak gitu Mami Nunung nggak tersinggung nggak apa ya? Enggak lah, apalagi yang ngomong Andre. Oh, Orang udah tahu semua Andre kayak apa. paling dekat sama siapa sih Mami Nunung kalau teman-teman? Aku deket semua, sama Andre deket, sama Sule deket, sama Mm. Ajis deket, sama Mas Fardo deket semua aku Jadi sama. semua udah kalau ngomong tuh nyeplas-nyeplos Ya aja gitu ya. nyeplos itu. Itu di YouTube-nya juga nggak diedit loh. Itu ketemu di mana kemarin? Dipanggil, memang dia ngajak. Dia Oh, kan mau beli, ngajak. itu ceritanya awalnya itu cuman dia mau beliin aku wig, cuman dibikin podcast gitu loh. Oh. Mami, aku beliin wig ya, nanti dibeliin wig, ternyata dikasih contohnya wig-wignya yang buat dia gimmick-gimmick, wignya Dr. Boyke, wignya Wan Kaudir. Masa aku suruh pakai gitu tuh Andre, aku gitu loh. Terus gimana, terus ya akhirnya dia nanya-nanya, aku buka. Pertama kali aku buka ini ke Oh di tempat Om Andre. nah, Tapi kalau pakai wig itu Mami Nunung lebih pede apa tetap lebih pede kayak sekarang? aku kalau syuting, kayak syuting sama kayak off air gitu, aku pakai wig. Oke. Pakai wig. Tapi inget gak sih Mami Nunung, kan Mami Nunung termasuk legend komedian Indonesia. Masih inget Amin. gak sih dari awalnya Mami Nunung tuh syuting-syuting sampai sekarang perjuangannya, terus ada ujian lagi, terus tetap Walau kalau syuting. perjuangannya ya berat banget sih dulu Mm-mm. kan, dari daerah kan, aku kan Mm-mm, mm-mm. dari daerah, keliling dari daerah ke daerah, ke daerah gitu. Dari masih kecil tuh ya Ya dari bayarannya. masih kecil, aku tuh dari umur 9 tahun. 9 tahun. Aku nyanyi, tapi waktu itu nyanyi Oh. gambus
Terus berubah jadi komedian? Pas itu masuk di Sri Mulat, aku Mm-mm. tetap masih nyanyi kan. Di Sri Mulat dulu kan ada nyanyi. Terus umur 17 tahun aku disuruh Pak Teguh almarhum yang punya Sri Mulat dipindah ke komediannya gitu. Waktu itu Hmm. aku nggak mau, aku nggak bisa komedi, aku nggak ngerti komedi itu gimana, aku nggak bisa lucu, aku nggak bisa. Nah kebetulan dulu di Sri Mulat itu memang untuk cewek itu nggak boleh lucu, Oh, nggak nggak boleh. boleh. Yang Jadi lucu itu ya harus cowok. harus cowok. Kalau cewek itu cuman buat kayak penggoda, Oke, kayak Sri oke. Panggung gitu-gitu aja. Terus oh ya udah, terus akhirnya karena aku butuh pekerjaan waktu itu, karena kalau aku nggak mau dipindah ke Lawak, aku disuruh pulang ke Solo. Waktu itu di Surabaya kan, ya udah aku ikut ke Lawak. Akhirnya ya aku tekunin, Mengasah terus terus. aku akhirnya ya oh sampai sekarang gitu. Oh, Ternyata memang ya ini duniaku oh, gitu. makanya dulu kalau lihat OVJ tuh kalau ada Om Andre, Om Sule, kalau nggak ada Mami Nunungnya tuh kurang tuh. Kayak ada yang bikin kita ketawa lebih gitu ya. Iya. Sampai ngencing-ngencing ya Mami Nunung. Iya, mereka itu Itu beneran mereka berempat itu memang memang apa ya? incer. Memang incer. Pokoknya kalau aku belum kencing, belum Lucu. belum selesai dia yang ngajar aku. Udah, itu kalau udah aku pipis gitu, lari ke sana dicegat, lari ke sana dicegat sampai kemana-mana. Oh, itu emang kayak gitu ya. Iya. Oh, itu berarti bukan ada gimikan atau apa. Enggak. Emang aslinya Dan begitu. aku tuh memang orangnya nggak bisa lihat yang lucu-lucu, tak. Aku tuh nggak tahanan aku tuh. Kan kalau pelawak tuh nggak boleh ketawa katanya. Tapi kalau Mami Nunung ini pelawak yang ketawa mulu. Ya karena memang aku nggak bisa apa Nggak ya, bisa tahan ya. nggak bisa tahan. Tapi ketawanya itu yang bikin kita di rumah jadi tambah ketawa. Cuma kalau lihat Ajis dandanan kayak orang sedeng kayak gitu, dandan yang kayak aduh Sule yang dandanannya kayak apa, Asal-asalan Andre gitu ya. gitu. Ya lucu Udah banget. deh, kan kadang-kadang ya mereka itu kalau mau gimmick-gimmick itu nggak mau ketemu aku dulu di belakang panggung gitu. Oh, Jangan ketemu dulu, jangan ketemu, dicegat-cegatin. Aku mau kemana cegatin gitu. Pas suatu saat ketemu Ajis itu belum di set, itu lagi di belakang. Aku udah pipis ke karuannya jadi nggak jadi keluar. oh, terjadi juga gitu. Pernah terjadi kayak gitu. Aduh, sih lucu banget ya. Nah, terima kasih loh Mami Nunung udah mau main loh ke Sama-sama. sini. Harapannya nih Mami Nunung ke depannya seperti apa untuk hidup, Kalau karir, harapan yang penting sehat dulu. sehat dulu. Pokoknya harus sehat. Kalau sehat itu kan melakukan apa-apa, mau bekerja, mau apa itu kan enak ya, tak. Yang penting aku sehat dulu aja. Tetap mau lanjut kerja terus. Ya dong. Waduh, luar biasa. Terakhir karena tadi Mami Nunung tuh pengen ketemu Amina, jadi aku mau coba video Iya. video call dulu ya. Aku tuh ngikutin terus loh. Iya, iya. Itu anak cerdas banget, lucu banget. Amin ya Allah, Ditanya masya Allah, apa-apa tabarakallah, tahu, gitu. masya Allah, tabarakallah. Udah tidur belum? Ya coba kita tanya dulu nih. Udah bangun apa tidur apa gimana ya kan? Sus, ada Amina sus. Oh tidur. Oh, Bobo. Bobo nih Mami Nunung mau lihat bentar. Tuh lagi Bobo. Aduh, pules banget. Iya lagi Bobo. Jadi dia tuh jadwalnya Bobo makan Bobo. Tapi lucu banget anak kamu. Iya, Deket dia. banget ya sama Ata ya. Iya kalau Kalau oke sama sus, Atta thank you. deket banget ya. Iya, jadi dia kalau ketemu misalnya kayak tadi aja nih, kalau udah mau pergi pagi, papa dia Apa? sengaja tuh nyari perhatian ini. Nanti waktu pulang tuh dia nungguin depan pintu. Lucu banget itu. Papa ditungguin. Papa mau pulang ditungguin. Ntar keluar, wah gitu. Kalau mamanya gemes-gemes terus sih ya, si Iya, Aurel sama kalau si mamanya tuh di koel-koel gemes mulu juga. jadi. Sampai anaknya nangis-nangis. Oh tahu ya? Iya tahu. Mami dulu lihat di mana? Aku lihat di TikToknya tuh. Kan waktu baby gitu kan sering dikasih cepet gitu, terus cepetnya nggak ada, ditanya sama mamanya sama orang, cepet rambutnya pada kemana kok nggak ada, dia langsung ngubal. Tahu aja Mama Nunung keren. Banget, pinter banget. Makasih loh Mami Nunung ya. Iya. Handphone kamu bagus banget. Oh iya nih casingnya soalnya Amina suka Mami Nunung. Tapi handphonenya beli di sini nih, Pestor. Oh, di Vesta di Putra Siregar ya. Iya, kok tahu? Kenalin dong. Oh iya boleh ya. Nanti siapa tahu bisa jadi ini di endorse sama Pestor. Amin, amin, amin. Nanti Bang amin, Putra amin. tolong ya di endorse ini Mami Nunung.
Semoga siapa tahu kalau di endorse Putra Siregar PS Store langsung makin sehat. Amin, amin, Amin. amin. Kasih handphone yang banyak duit juga boleh. Amin, amin, Siapa tuh amin. jadi brand ambassador gitu kan. Amin, amin, amin. Oke, makasih Mami Nunung. Sama-sama, Sehat selalu, Kak. Ya. berkah. Pokoknya bahagia ya. Amin. Kita doakan yang terbaik buat Mami Nunung Amin, sehat ya. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.